Halo anak-anak semua, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Nah, kali ini kita akan belajar bersama tentang perkembangan teknologi produksi pangan, tema 7, subtema 1, kelas 3 SD. Anak-anak, kita patut bersyukur karena tinggal di negara yang subur ini. Udaranya sejuk, hasil kebunnya banyak, pertaniannya banyak, berlimpah telur, susu, ikan, dan daging. Nah, semua ini sumber pangan kita. Sumber pangan kita berasal dari hewan dan tumbuhan. Oh iya, ngomong-ngomong, anak-anak semua sudah pernah dengar kata pangan? Oke, nah apa pangan itu? Betul sekali, pangan adalah makanan. Lebih jelasnya lagi, pangan adalah kebutuhan pokok manusia yang biasanya berasal dari hewan atau tumbuhan yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan sumber energi tubuh kita. Sumber pangan tidak dapat bertahan lama karena dapat membusuk, sehingga harus dibuang dengan percuma. Agar tidak cepat membusuk, maka hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan makanan lainnya harus diolah dengan cara teknologi pangan. Nah, anak-anak, kita dapat kata baru lagi, yaitu teknologi pangan. Apakah ada yang sudah tahu teknologi pangan itu apa? Oke, betul sekali. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengolah hasil pangan. Jadi, dengan teknologi pangan dapat membuat makanan bertahan lebih lama sehingga tidak mudah membusuk, dan teknologi pangan dapat juga menghasilkan makanan baru. Teknologi pangan dapat membuat makanan awet karena pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan. Nah, kita akan mencari tahu contoh penggunaan teknologi pada tumbuhan di sekitar kita. Contohnya, kacang kedelai. Nah, kacang kedelai ini dapat diolah menjadi makanan baru. Contohnya, ada tahu, tempe, kecap, dan susu kedelai, dan masih banyak lagi. Nah, ada lagi contoh lain, yaitu stroberi yang dapat diolah menjadi makanan baru, yaitu selai stroberi. Contoh lainnya, singkong bisa dirubah menjadi keripik singkong, jagung diubah menjadi tepung maizena, gandum diubah menjadi mie. Contoh lainnya ada mangga yang diubah menjadi manisan mangga. Nah, sekarang kita akan mencari contoh penggunaan teknologi pangan pada hewan, yaitu susu sapi. Susu sapi dapat bertahan sekitar 5 jam saja. Nah, dengan pemanfaat teknologi pangan ini membuat susu lebih awet dan tahan lama. Dalam proses pengolahan susu ini, yang lebih penting setelah hasilnya adalah cara pengemasannya. Pengemasan produk dapat menentukan daya tahan makanan atau minuman termasuk susu sapi ini. Daya tahan susu yang dikemas dengan plastik biasa akan berbeda dengan susu yang dikemas dengan kardus kedap udara. Kardus kemasan kedap udara jauh lebih lama bertahan daripada plastik biasa. Pemanfaatan teknologi pangan pada susu tidak hanya dapat mengawetkan susu saja, tapi dapat juga dibuat berbagai macam makanan dari susu sapi. Di antaranya adalah ada mentega, yogurt, keju, susu bubuk, permen,
es krim, dan masih banyak lagi. Contoh yang kedua, ada daging. Dapat diolah menjadi bakso, sosis, kornet, abon daging, dan lain-lain. Contoh ketiga, ada ayam dapat diolah menjadi sosis ayam atau nugget ayam. Kemudian, contoh yang lain yaitu ikan. Ikan dapat diolah menjadi abon ikan atau misalkan ikan bandeng dapat diubah menjadi bandeng presto dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Nah, dengan adanya teknologi pangan ini memberikan banyak manfaat bagi kehidupan kita. Di antaranya adalah 1. Makanan menjadi tidak mudah rusak atau awet. Kedua, bebas dari penyakit yang disebabkan makanan yang sudah rusak. Ketiga, makanan lebih praktis dimakan. Keempat, tidak banyak sisa makanan yang terbuang karena membusuk atau rusak. Kelima, dapat menghasilkan jenis makanan baru. Kemudian, keenam, dapat menjadi peluang usaha. Dan ketujuh, meningkatkan kreativitas dalam mengelola makanan. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana anak-anak sudah paham kan tentang teknologi pangan? Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya. Ya, materinya sudah selesai. Terima kasih ya anak-anak sudah berkunjung. Jangan lupa like, subscribe video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.